betul, dapat berjalan. Gadis dapat apa? Dapat untung, duit. Dibuatkan lagi WC, itu pun tidak semua masyarakat yang bakal dapat WC itu, orang-orang tertentu yang dikategorikan miskin baim. Dapatlah dia dari WC itu. Apa yang didapat dia dari WC? Dapat buang kotoran alias berak. Gadis dapat apa? Dapat duit dari WC yang dibuat tuh. Nanti kita hitung-hitungan. Tambah lagi jembatan. Apa yang dapat masyarakat dari dibangunkan jembatan? Dapat nyemberang. Kades dapat duit. Artinya kalau pola ini tetap kita lakukan, yang meningkat ekonominya bukan masyarakat tapi kades. Nah setelah itu kita lakukan, kades pun berbeli mobil, barangkali termasuk sayur. Nah mulai masyarakat tuh jauh ubah seorang tunjuk dengan telunjuk, dekat dengan mulut. Gede Jahanam gitu yang beli mobil orang 2 tahun. Ini tidak bisa kita matikan. Tetap saya pikirkan bahwa pola ini yang terjadi, saya akal kayu dan saya mendapat sumpah orang per orang, tidak bisa dibalang. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu itulah sebagai masyarakat yang memang harus memikirkan dari si A, si B, si C sampai si D ini semua menawarkan program. Entah dia hanya sekedar menulis atau programnya atau gimana, saya tidak tahu, maka saya ulang tadi. Tapi konsep saya macam mana saya jadi membawa manfaat yang lebih baik kepada masyarakat. Karena kata Nabi itu manusia yang baik, manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Terlebih pemimpin. Kalau manfaat hanya untuk dia dan keluarganya, pikirkan saja. Benda ini 6 tahun. Asal cek ketina dapat kita balang dia udah 6 tahun. Selesai urusan. Mau bangkit, mau Tuhan apa segala macam. Tinggal kita beromong sesama kita di teras tu, cuma dipilih. Ada berubah. Salahkan diri kita. Kenapa? Dalam memilih pemimpin bukan kajian pada akal sehat, tapi kajian berapa dan berapa bakal kita kena beri. Akhirnya mudarat sekian tahun. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dapat saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang konsep perubahan daripada saya sebagai calon nomor 2. Saya mempunyai tujuan menjadikan Sungai Awan Kiri menjadi desa mandiri. Apa rujukan saya tadi? Rujukan saya tu usah ngambil di Jawa. Di Jawa tu ada yang 14 miliar omset itu per tahun. Saya merujuk tu desa Morjaka Mas Sandai tak jauh. Mudah percaya kita datang ke sana bertanya-tanya dengan kepala desanya berapa omset mereka per tahun. 3 sampai 4 miliar. Apa yang dapat dibuat 3 sampai 4 miliar dengan PAD dia, pendapatan asli desa dia, mis di Ketapang. Jadi pihak-pihak mau jekak tadi itu mau kuliah atau sekolah di Ketapang ni tak nginap di kosan dia, ada tempatnya dibuatkan dari pemerintah desa. Misnya ada di Pontianak, mis Ketapang, mis mau jekak. Belum lagi biasa guru ngaji digaji tidak ada. Dulu ni waktu digaji 300.000 setahun, sekarang tu 300.000 sebulan. Biak-biak kuliah disubsidinya. Nah saya agak sedikit meleneh orang kali bermimpi tentang mau menjadikan Sungai Awan Kiri ini macam Muara Jeka. Dan saya katakan tadi itu ada yang mengatakan tak masuk akal, ada yang mengatakan meramput. Tapi bagi saya kalau kita minum aqua, insya-Allah tak kita jernih. Bukan satu-satunya Sungai Awan Kiri ini yang buat menjadi desa mandiri. Udah ada orang Muara Jeka. Kita tinggal ngomong Muara Jeka ada mes ini, mes itu bayar, itu bayar. Tapi pertanyaan saya, kita ni bila macam Muara Jeka? Usahlah sampai 3-4 miliar. Untuk per tahun pendapatan asli desa itu 1 miliar saja. Itu sudah dalam kategori lumayan. Ini pelapon akhir tahun 0. Pelapon akhir tahun 0.
Padahal amanah pemerintah pusat mengucurkan dana 1M lebih nih, DD nih, untuk dimanfaatkan macam mana peningkatan perekonomian, peningkatan usaha desa itu sendiri. Bukan hanya sekedar menjadikan 6 tahun sekali 10 miliar jadi batu. Amat beton, batu WC, batu jembatan kayu, barau beton juga. Bukan saya lagi tentang pembangunan itu, tapi maksud saya dengan kita mengembangkan usaha ini ke arah yang lebih baik, bisa PAD meningkat. Jangankan bangun 100 meter, 200 berkilo pun subah. Kenapa duit di tangan kita? Nah, apa visi dan misi saya? Yang pertama, ada kertasnya mbak, tapi balehonya ada mak. Saya tulis di simpang Sangjena ini. Saya berkeinginan macam mana pelayanan sebagai kepala desa ke depan dan juga perangkat desa itu betul-betul menjadi pelayan publik yang baik. Bahkan kalau bisa perlu kita tingkatkan pelayanan prima. Nah, barangkali hari ini juga bukan kita nafikan ada pelayanan, tapi barangkali ada hal-hal yang kurang. Contoh, ada saudara kita mau berurusan tentang UMKM segala macam, tapi pelayanannya misalnya yang mengut segala macam, perangkat-perangkat desa, barangkali dia pun ada beban nggak di rumah kan mbak. Jadi pas tidak tuh mau berurusan terbawa-bawa lah. Nah, artinya seorang kepala desa dalam hal ini itu memberikan motivasi atau teguran atau pembinaan. Kalau bisa melayani masyarakat kita, jangan muka dirobohkan, jangan pelayanannya dilengahkan. Kalau memang nanti pagi ini tidak bisa kita suruh datang sore atau jam 2, dia jangan nunggu, maklum ada anaknya segala macam. Ini baru tingkat pelayanan tentang pelayanan umum di kantor desa. Kades itu pelayanannya itu 24 jam, entah siang, entah malam, tengah malam. Bang Sudia datang ke rumah mengadu dado, mau tak mau bangun. Apa hal dia nih? Rupanya bertengkar misalkan tu dengan tetangga sebelah mau bertibak. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kepala desa. Ada apa lah? Kabar dan bapak hidup. Artinya kita sebagai kepala desa harus kita pikirkan sebelum kita calon. Saya ini dah saya pikirkan bakal hal yang saya dapatkan itu ini. Nah, mampu tak saya seandainya diamanahkan untuk melayani masyarakat kalau memang kita ada di rumah tengah malam dini hari, baik itu berkaitan dengan hal-hal umum, dengan orang berkelahi, dengan hal rumah tangga segala macam. Nah, ini maka ke depan saya bercita-cita meningkatkan sebuah pelayanan publik yang kalau bisa itu tingkat prima. Terus yang selanjutnya yang nomor 2, misi saya itu meningkatkan pendapatan desa dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui gimana? Melalui kerjasama antara pemerintah desa atau BUMDes kepada masyarakat. Hari ini kalau kita mau maju dengan seseorangan susah. Mengapa? Kalau kepala desa yang berkeinginan untuk merubah kampung ini ke arah yang lebih baik, tapi sementara rakyatnya itu atau masyarakatnya acuh tak acuh dalam berpola pikir, saya rasa tak nyambung, ikan gembong dalam belanga. Tapi kalau kedua-duanya bisa nyambung, pemerintah desa punya ide begini, terus masyarakatnya tuh dengan memikirkan, oh ini mantap, terus kita jalan kerjasama. Apa yang dapat saya buat di visi yang kedua ini, misi saya yang kedua ini, saya maka tadi merujuk kepada Mojeka. Mojeka itu apa sampai omsetnya itu sampai 3-4 miliar. Dia menanam sawit. Tanahnya kalau tidak salah cerita itu kalau dibagikan ke masyarakat dapatlah 3-4 dapat soal. Akhirnya pemerintah desa mengambil sebuah keputusan, kita kelola tanah ini, kita tanam sawit dengan hamparan yang banyak, terus hasilnya untuk kemaslahatan masyarakat. Alhamdulillah dengan komoditi yang diambil melalui sawit itu terkenallah dia, bahkan menjadi desa mandiri di Kabupaten Ketapang baru sekok-sekoknya.
Nah kita apa? Ada sebagian yang mengatakan macam mana kita mau buatnya, kan tanah kita dah ada. Ada kemarin di ide kan itu kita galakkan pertanian supaya di kampung kita itu hutan tanah itu lapang dan masyarakat dapat bertanya. Saya balik bertanya, yang mau kita kelola nanti itu tanah siapa untuk pertanian? Di Tanjung Pura. Tanjung Pura itu tanah kepala dinas, tanah sekda, tanah bupati, tanah cinghang, cincin. Jadi kalau kita buka lahan itu menjadi pertanian, pertanyaan saya yang kayu siapa nanti? Bukan masyarakat kita, tapi yang kayu malah orang kayu bertambah kayu. Maka saya menyambut sebuah program yang juga yang penting duitnya dapat. Walaupun tak sama dengan Mang Jaka, saya mau mengajak saudara semua, khususnya masyarakat Sungiawan, berbudidaya tentang menanam liak merah. Karena liak merah ini prospeknya bagus, terutama di obat. Yang nama obat ini terus dicari orang. Gimana konsepnya itu atau polanya? Kalau pola kita seperti tanam sawit hampaan, yang dapat tuh bukan masyarakat, ekonomi tak terkejar, tapi PAD. Bisa miliaran dari misalkan yang kita usahakan tanam hampa, tapi pendapatan untuk ekonomi masyarakat tidak nyambung. Maka saya mengajak ke depan, macam mana kita membuka wawasan kita, pola pikir kita tentang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di kejucur atap kita ni. Nah jenis tanamannya nanti yaitu melalui polybag pot. Pot ini biasanya pakai semen ya Bang Bodo. Nah kalau polybag pakai plastik. Nah kita pakai plastik. Dapatlah kita manfaatkan sekeliling rumah kita ini, kita tanam 100 sampai 200 pot. Alhamdulillah benda itu dia bagus diurusnya dengan ilmu yang nanti juga kita sertakan. Macam mana konsep penanamannya, kalau hari panas macam mana kelolanya, hari hujan macam mana, nanti bawa kita sebarkan. InsyaAllah bibit akan kita carikan, bercari juga dengan misalkan kalau memang kita mampu dengan polybagnya segala macam. Kalau kita dapat bertanam 100 pot saja, seandainya benda itu kalinya itu 3-4 kilo, artinya sudah habis sampai 300-400 kilo satu buah rumah. Namun pengambilnya sampai 3 atau 40 ribu sekilo seandainya Pak, artinya gaji orang Sungiawan ini per rumahnya sudah saya dapat pastikan tuh sekitar 500 sampai 1 juta per bulan. Artinya yang kita buat ini tidak pilih kasih lagi. Mengapa saya harus mengambil komoditi ini? Yang pertama saya menimbang bahwa tidak semua orang bisa mengerjakan proyek desa. Walaupun yang segar, belum ke datuk nenek umat gitu tak dapat. Tapi kalau sekedar mengurus jahe ini, insya Allah kayu miskin pun kita beri semua. Tinggal dia mau tak merawatnya. Yang kedua, sisi keadilan ada. Hari ini kita berkalut. Si A dapat PKH, si B tidak, si B dapat PLT, si C tidak. Kau nyaman ke tidak dapat BLT kami ini, kau tengok rumah macam gini, tidak terpedaring pun sama kosong. Salahkah pemerintah desa? Tidak. Salahkah pemerintah pusat atau sosial? Tidak. Kenapa? Karena yang dilakukan mereka itu sesuai dengan aturan. Oh nih, ditengoknya rumah bagus, Honda 2 buah, oh corek dari PKH ini, dari BLT ini tidak mau tahu. Karena yang diberi itu kan pada dasarnya orang yang tidak mampu dalam kajian otaknya. Tapi apakah mereka masuk ke rumah kita, buka pedaring kita, yang kadang dapat sehari habis sehari gitu namanya. Tapi kalau rumah kita dah semen, dianggap tidak layak menerima itu. Padahal tak tahu bahwa kita pun samuyuh juga. Nah ini. Tapi mereka tidak salah, memang itulah mekanismenya. Maka kata saya tadi itu macam pola pembagian WC. Mengharapan kita ini semua orang kita beri WC. Tapi karena ada aturan yang mengatur bahwa WC itu diperuntukkan pada orang yang kurang mampu, maka yang dianggapnya mampu tidak dapat.
Di sini lah ketidakadilan. Dengan pola ini, dengan komoditi jahe yang insya Allah kita laksanakan, itu tidak ada lagi kesenjangan bahwa kau kaya, kau miskin, kau anak kecil, kau besar, berilah. Terus timbul pertanyaan, kalau kami menanam tidak sagi-agi, kira-kira kan, benda ini pun dibuang ke mana, membuang sampah ya. Nah tentunya saya membuat ide ini, saya sudah koordinasikan. Malam ini itu sebenarnya Pak Haji udah berjanji tadi itu mau datang. Kemarin di Simpang 4 dia datang, Pak Haji yang penampung daripada jahe. Malam ini dia sudah ada WA saya bahwa dia mohon maaf ada kawannya datang dari Pontianak tak kawankan mancing. Sebenarnya saya berharap benar dia datang malam itu. Bilang ini malam terakhir kampanye saya nih. Jadi saya lanjutkan bahwa dengan komoditi jahe ini, inilah prospek yang dapat meningkatkan pendapatan desa dan juga perekonomian masyarakat. Andai kami dari pihak desa mengambil dengan harga 20.000, misal 30.000, kita juallah kepada yang penampung ni macam Pak Haji ni dengan harga misal 40, maka desa dapat 10.000. Nah masyarakat dapat misalnya tu 20 sampai 30.000. Ambil duitnya tu begitu. Tidak ada desa mau mengambilnya tu, tidak ada potongan itu ini kan. Paling kalau memang investasi, seandainya pakai guna dana investasi bukan dana desa, artinya tinggal motong bibit dengan polipekma. Nah lepasnya tahun keduanya tidak ada pemotongan GA, ABM. Nah saya berharap ke depan macam mana ekonomi masyarakat itu tumbuh melalui pola ini. Tapi bukan enggak satu-satunya ini yang bakal kita buat. Jika kita sudah dapat penghasilan dari apa yang kita kelola ini, dari melia misal hasil penjualan jahe 500-600 juta, banyak yang dapat kita buat untuk membuat buka lapangan usaha yang lain. Terus yang selanjutnya, misi saya yang ketiga, macam mana memberdayakan kaum pemuda dan juga anak-anak kita itu melalui Karang Taruna. Hari ini Karang Taruna kita di zaman pemerintahan sebelumnya itu biasa dianggarkan 2 sampai 30 juta. Nah, cuman kita mau bertanya, duit 23 juta ini misalkan itu 20 juta atau 30 ini kali 6 tahun, artinya ada 180 lebih juta. Nah pertanyaan saya, dengan duit sekian tuh apa sih yang dibuat kawan-kawan kita dari Karang Taruna? Bukan nggak saya menyalahkan, tidak. Tapi paling tidak dari duit itu tuh ada dampak. Nah ini mari kita pikirkan, salah pemudanya kah? Atau salah orang tuh hanya sekedar memberikan duit tapi tidak ada edukasi. Tapi kalau kepala desa yang memberikan duit ini misal 30 juta per tahun, ditanya biak-biak bujang, nah duit 30 juta yang kita kelola dalam tahun tahunan ini mau jadikan apa? Anak Pak Kades mau beli net, beli bola voli, beli baju kostum, habis betul ya 30 juta. Tahun depan beri lagi 30 lagi. Nah maksud saya ke depan dengan pemberdayaan kaum pemuda ini melalui Karang Taruna, macam mana seorang kades yang juga pemikir, ayo Kak kita buat usaha tuh dari duit 30 nih Pak. Nanti kan tahun depan ditambah lagi kan, ada lagi 30. Saya berkeinginan ke depan kaum pemuda ini saya mau berdayakan tentang ada usaha, entah itu pengingunan ayam kampung. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Pak Paulus Tan dari Dewan Gerindra Dapil 3. Beliau menyarankan tuh bahwa kaum muda ini hanya diberdayakan tentang membibitkan ayam pakai mesin penetas. Yang ngambil anaknya dia. Jadi kita benda itu jadi 2-3 hari jual ke dia. Jadi kita tidak lagi memikirkan pakan ayam, langsung jual anak ayamnya.
entah 5.000 entah 10.000, nanti kita serahkan. Bayangkan kalau dari 4 dusun itu 17 RT nih, kaum pemuda itu membudidayakan tentang penetasan ini, tidak perlu doa, beli tempat Roni, beli tempat si A si B teluk tu, kok kita tetaskan pakai mesin. Dan insya Allah kita siap untuk mencarikan atau membelikan mesin penetas tu. Jadi Pak Paulus Tan ini hanya ngambil anaknya, dia akan engon, nanti dia jual. Nah, siapa yang tukang anak dia? Hambali. Kaki tangan Pak Paulus Tan Hambali yang tukang perai-perai ayam kita. Itulah yang menemukan saya dengan Pak Paulus Tan. Nah, terus yang selanjutnya itu pemberdayaan tentang kaum ibu-ibu melalui PKK. Sama nih 20 tahun berikut 20 tahun ya 2 kali 6 120 juta. Saya minta tunjukkan tanah PKK asli di Sunyawan, minta di Tanjung Belandang, Tanjung Pangkat, belum ada. Nah, saya kepengen ibu-ibu PKK ini yang dengan kita modal daripada 20 juta ini bukan habis pada beli kostum saja, bukan habis pada beling-beling cawan dan pinggan, tapi dia juga membuat suatu usaha. Apa yang dapat diusahakan? Banyak mah. Kalau setiap bambu itu dimakan nih, maksud saya itu tidak jangan buruk memang. Entah kopi kampung, tapi rasanya agak bagus ya. Entah keripik kedebong pisang atau pisangnya. Banyak apa isi sekarang yang dapat kita buat. Siapa yang bakal masaknya? Masaknya tidak ada lain pemerintah desa melalui BUMDes. Jadi kolaborasi antara BUMDes dengan kaum pemuda, BUMDes dengan ibu-ibu PKK, nah, BUMDes dengan masyarakatnya juga harus kita berdayakan supaya duit itu tuh tidak stagnasi hanya berputar pada batu. Jadi ke depan harapan saya itu semua daripada ini, baik itu PKK, kaum tahunan, masyarakat melalui BUMDes, kita buat pola pembukaan usaha supaya apa? Supaya tenaga kerja kita banyak, tidak lagi kita bekerja di luar-luar. Kita memanfaatkan lahan-lahan kita yang kosong. Cuma tinggal kepala desanya energik tak untuk mencarikan pasarnya. Mumpun dapat pasaran, seandainya lalat sekilo tu waktu sekian juta, rasa saya tak tersisa lalat di pasar ikan gitu, tak puas tidak. Yang penting ada penampungnya. Kamu tak ada penampungnya, apa kita buat? Apa yang dapat kita mau kita jual? Bekapeng pun lalat kita tak puas, tak ada dibandingnya tak apa. Tak jadi duit tak, tapi kalau jadi duit, insya Allah ada sempat anak berkicir gini membeli ikan. Dipungut sida, bener tuh. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, sambil-sambil yang udah ada itu sambil makan. Bener ini tak boleh tegang berjuang ini, santai-santai gitu tuh. Oh, sama nak tegang berjuang, biasa ya Pak. Jangan nangis. Kau jangan nangis sampai. Jadi yang selanjutnya saya berkeinginan dengan misi saya yang selanjutnya itu ingin macam mana destinasi wisata atau pengembangan wisata Tanjung Belandang. Nah ini yang sangat ditunggu-tunggu, mungkin khususnya masyarakat kita, jadi kebanggaan kita Sunyawan ini tinggal Tanjung Belandang. Dulu saya ingat lagi kecil-kecil itu ada lagu duduk dalam akar bergantung di sebelah Tanjung Belandang. Masih terkenal pantai kita ni. Tapi sekarang saya agak mundur-mundur sikit. Bagaimana arti sering ada gambar di pantai gitu. Tapi bukan berarti ini tu tidak maju. Ada kemajuan. Pantai kita ni belum dapat kita sebut wisata. Karena yang nama wisata setahu saya tu dia tu ada wahana-wahana. Nah apa yang dapat dibuat dari wahana? Entah itu kolam renang, uang jago kebayar, uang renang lah. Entah itu wahananya tu misalkan berbiak bermain
atau water bomnya makin meluncur dari atas cum ke kolam. Kalau dengan itu aja, insya Allah pantai kita maju dengan pengelolaan yang baik. Cuman barangkali pun masyarakat kita macam Bang Roni, macam Jatuh yang punya tanah, langsung tiba-tiba desa mau menguasainya, tanpa runding yang bagus, saya rasa panjang tuh. Nah, kenapa ini hak dan itu tidak bisa kita bahagiakan. Tapi barangkali kalaupun memang desa punya dana, dapatlah mengelola benda itu dengan membeli tanah atau di mana, entah di pantai Ismetnya dibayar, misalkan Pak, atau di dekat Kuala non dibayar. Tapi duit kita mau ada. Kalau bayar pakai dana dede, mimpi paling dapat sebidah. Tapi mau membuka warna teh tidak sedikit lahan teh. Macam mana pola-pola tidak ada lain, naikkan PAD desa macam uang jekak minimal 1 miliar atau 2, barulah dapat kita membeli tanah yang dapat dikelola desa. Nah, masyarakat yang tidak masuk dalam ruang lingkup tanah desa ini apa? Masyarakat ini dapat kita berdayukan, entah kita susun rumahnya bagus-bagus, buatkan jalan bagus-bagus, supaya dia juga dapat kecipratan daripada hasil desa itu tadi. Dengan jalan bagus, mungkin agak lebar, barangkali masyarakat kita khususnya yang berusaha di pantai kita ini mengalami ada kemajuan. Tapi insya Allah, kalau ekonomi masyarakat kita meningkat, maka daya belinya pun meningkat. Jangankan ragu satu orang ikan kas sekilo itu 10-20 ribu, 60 ribu pun ada menawar lagi ada. Tapi kalau pun benda didapat sehari habis sehari, macam mana lah kita? Sapulah orang saya pun kadang berfikir membelikan mahal tak? Sekian puluh ribu sekilo. Kenapa benda bapak boleh dah ada? Bukan dompet kan duit 100 ribu. Kalau belikan ikan 60 beras belum ada. Nah, inilah menjadi kajian macam mana pemerintah desa, terlepas misalkan siapapun jadi, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Insya Allah, kalau ekonomi masyarakat sudah dapat kita tingkatkan, biarpun kadesnya ketua orang berbeli mobil entah second entah baru, ada kalutnya. Oh, Pak Kades gitu. Kenapa? Karena dia pun bergaji, ada hasil dia. Tapi saya juga, biarpun jual harta warisan 2 tahun jadi jual harta warisan uang Cina misalkan, bermobil saya ni, insya Allah kalau lalu Tanjung Belandangnya apa bedak pada, tapi kalau sumpah serapah udah bersih ada. Karena keadaan tidak berubah. Apa yang patut dibanggakan dari kades terpilih termasuk saya pun, kalau kita sebagai orang yang dipilih tidak